Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dengan judul yakni teknik pengujian reliabilitas instrumen penilaian hasil pembelajaran, yang mana kelompok kami yakni beranggotakan Nisa Frilia Arisanti, kemudian Nur Muhammad Ikhlasul Amal, Nuri Febriani, Putri Hafiz Damayanti, dan R. Muhammad Zaki Gufron. Pada materi teknik pengujian reliabilitas instrumen terdapat beberapa penjelasannya, ini penjelasan pengertian reliabilitas itu sendiri, kemudian macam-macam reliabilitas, dan yang ketiga rumus reliabilitas instrumen. Baik, untuk poin pertama yaitu pengertian reliabilitas. Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata asal reliable yang memiliki arti dapat dipercaya. Instrumen merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur suatu objek atau mengumpulkan data dari suatu variabel. Menurut Sugiono tahun 2005, reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Reliabilitas memiliki makna, kestabilan, konsistensi, dan keajekan. Selanjutnya, terdapat dua cara dalam menentukan reliabilitas suatu instrumen pengukuran, yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Reliabilitas eksternal ada tiga, yaitu metode tes ulang, metode paralel, metode split half. Reliabilitas tes ulang. Yang pertama, reliabilitas tes ulang adalah menguji kendala instrumen pengukuran atau hasil pengukuran yang didapatkan dari pengukuran secara berulang. Estimasi reliabilitas ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil pengukuran pertama dan kedua. Yang kedua, metode bentuk paralel, yaitu dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, susunan, tetapi butir-butir soalnya berbeda. Dua tes tersebut dicobakan kepada kelompok siswa yang sama. Setelah itu, baru hasil dari kedua tes tersebut dikorelasikan. Yang ketiga yaitu metode split half. Uji reliabilitas instrumen dengan teknik belah dua atau split half Spearman Brown. Penguji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur apakah dapat diandalkan dan konsistensi jika dilakukan pengukuran berulang dengan instrumen tersebut. Reliabilitas internal. Pada reliabilitas internal, uji coba hanya dilakukan sebanyak satu kali dan menggunakan satu instrumen, kemudian hasil skor yang diperoleh dianalisis menggunakan rumus reliabilitas instrumen. Rumus yang digunakan dalam reliabilitas instrumen adalah diantaranya rumus KR21 dan rumus alfa. Selanjutnya, macam-macam reliabilitas, yakni terdapat 3 macam reliabilitas. Yang pertama, koefisiensi stabilitas. Koefisiensi stabilitas adalah jenis reliabilitas yang diperoleh dengan cara uji coba ulang atau tes retest, yaitu dengan memberikan ujian dengan suatu soal kepada sekelompok individu, kemudian mengujikan kembali soal tersebut pada kelompok yang sama dengan waktu yang berbeda. Kemudian yang kedua, koefisiensi ekuivalen. Koefisiensi ekuivalen adalah jenis reliabilitas yang diperoleh dengan cara menguji cobakan dua soal yang paralel pada kelompok sama dan waktu yang sama. Kemudian yang ketiga, koefisien konsistensi internal.
Koefisien konsistensi internal adalah reliabilitas yang diperoleh dengan cara menguji cobakan suatu soal dan menghitung korelasi hasil uji coba dari kelompok yang sama. Baik, selanjutnya yaitu adalah rumus reliabilitas instrumen. Untuk yang pertama ada rumus Sperman-Brown, yang mana yang pertama ada RI yang artinya reliabilitas instrumen sama dengan 2 dikali RB atau yang kita sebut dengan indeks korelasi antara dua belahan instrumen dibagi 1 ditambah RB atau indeks korelasi antara dua belahan instrumen. Baik, selanjutnya yaitu adalah rumus KR21, yang mana yang pertama RI atau reliabilitas instrumen sama dengan K atau banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal dibagi K-1 dalam kurung 1 dikurangi skor rata-rata atau bisa kita sebut P dikali K dikurangi P per K kuadrat. Untuk selanjutnya yaitu rumus Cronbach alpha, yang mana yang pertama yaitu RI atau yang bisa kita sebut reliabilitas instrumen dalam kurung K dibagi K-1, yang biasa kita sebut K-nya yaitu adalah banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal dikali 1 min A kuadrat per A kuadrat. Lalu yang bawahnya yaitu A per T kuadrat sama dengan varians total. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu R11 atau biasa kita sebut dengan reliabilitas instrumen. Yang R11 ini rumusnya yaitu sama dengan K per K-1 dikali 1 A kuadrat min A kuadrat per A kuadrat. Terima kasih. Baik, jadi dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan yakni reliabilitas diartikan dengan keecekan atau konsistensi bila mana tes tersebut diuji berkali-kali hasilnya relatif sama. Artinya setelah hasil tes yang pertama dengan tes yang berikutnya dikorelasikan terdapat hasil korelasi yang signifikan. Reliabilitas dapat diukur dengan jalan mengulang pertanyaan yang mirip pada nomor-nomor berikutnya atau dengan jalan melihat konsistensinya, yakni diukur dengan korelasi dengan pertanyaan lain. Kemudian ada pun macam-macam reliabilitas, yakni 1 koefisiensi stabilitas, 2 koefisiensi ekuivalen, 3 koefisiensi konsistensi internal. Kemudian terdapat juga beberapa rumus dalam penguji reliabilitas instrumen, antara lain rumus Sperman-Brown, rumus Goodrich-Richardson atau GR, dan Cronbach alpha. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.